Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya bun. Dan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, serta rizki yang berlimpah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Bunda, pastinya sudah pada tahu ya, sekarang lagi gencarnya kenaikan harga BBM. Hampir mencapai 32% ya bun. Nah otomatis distribusi atau truk pengangkut kebutuhan pokok akan menaikkan tarifnya nih bun sebesar 25% atau sampai ya 30% gitu ya bun. Maka imbasnya kemana? Ya ujung-ujungnya harga kebutuhan pokok pastinya akan meningkat ya bun. Nah yang cemas siapa? Ya ibu rumah tangga. Nah yang udah belanja bulanan gimana nih? Udah dicek harga-harga kebutuhan pokok? Apakah ada peningkatan atau belum ya bun? Kebetulan Boyo belum belanja bulanan sih. Nah mudah-mudahan enggak ya. Tapi ya jarang sih kalau misalkan kenaikan di harga BBM, ujung-ujungnya mata rantai tersebut akan terus bergulir sampai ke kebutuhan pokok ibu rumah tangga atau keluarga. Pastinya akan meningkat. Lah kok Buyo ngelantur ke masalah kenaikan BBM ya? Maaf ya bunda, karena ini memang berhubungan dengan masalah kenaikan harga bahan pokok kita nih. Sebetulnya untuk seorang ibu rumah tangga yang sudah terbiasa berhemat dengan keadaan, nah ini tidak akan terganggu atau tidak menjadi masalah karena sudah terbiasa ya bun. Nah makanya dengan itu kita harus dibiasakan hidup sederhana, berhemat, tidak bermubazir-mubazir dalam hal mengkonsumsi kebutuhan pokok kita. Nah Boyo di sini jangan bosan-bosan ya teman-teman. Kalau misalkan Boyo selalu memberikan konten yang mengarah ke hidup hemat atau sederhana. Kali ini Boyo belanja yang sederhana aja, tetapi insya Allah ada nilai gizinya juga untuk ke rumah tangga Boyo. Belanja apa aja sih Boyo? Boyo itu belanja ini kurang lebihnya untuk 2 hari ke depan ya bun. Yang pertama dari sini aja deh, karena tadi Boyo udah ngerantur ke masalah BBM. Nih Boyo beli 1 ikat bayam dengan harga Rp3.000. Nah Boyo siang-siangi seperti ini biar nanti dengan mudah atau cepat untuk melakukan memasaknya. Kemudian Buyu tadi beli ini ayam itu 1 kilogram sekarang Rp40.000. Coba belanja ke pasar itu dari mulai 35 sampai 48 katanya ya bun. Kebetulan Boyo tadi belanjanya di Mang Sayur. Kemudian Boyo beli ikan nih, harga ikannya Rp12.000. Nah sebagai seorang ibu rumah tangga jangan terlalu panik dan cemas ya bun. Kita atur strategi aja. Dari sisi mana sih yang selalu boros dalam pengeluaran kebutuhan rumah tangga kita? Apakah dari belanja bulanan kita atau kebutuhan pokok harian kita? Nah apakah dari konsumsi untuk makanan kita seperti belanja sayuran atau yang lainnya? Contohnya kalau misalkan kita masak setiap hari biasanya 3 menu, sekarang bisa diturunkan menjadi 2 menu aja, asalkan ada sayur sama lauk pauknya. Nah yang tadinya kita berlebih-lebihan dalam memasak, kita atur lagi porsi yang disesuaikan dengan anggota keluarga kita biar tidak mubazir ya. Atau misalkan dari segi kebutuhan pokok di belanja bulanan kita. Jadi sebelum belanja kita list dulu, cek dulu kebutuhan pokok kita di rumah apakah masih ada atau memang sudah habis. Yang sudah habis boleh masuk ke listnya ya. Kemudian kita tidak boleh berpatok pada satu merek ya bun, selama memang kualitasnya ya sama lah dengan merek yang kita pakai sebelumnya. Jadi manfaatkan promo-promo yang ada. Dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga kita tentunya harus disesuaikan dengan finansial atau kemampuan finansial kita serta kebutuhan pokok keluarga kita masing-masing ya bun. Nah berhemat di sini dalam artian bukan berarti kita pelit, beda ya bun. Kalau pelit itu ada tapi dibikin tidak ada gitu ya. Nah kalau misalkan berhemat sebetulnya memang kondisi ada tapi berusaha untuk berhemat, mensiasati supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi setiap kebutuhan pokok dalam keluarga kita. Ya Pak.
Nah Bunda, ini salah satu bentuk penghematan ala Buyo sendiri, yaitu dalam hal membeli beras. Biasanya Buyo beli beras di tukang beras yang suka ada di pinggir jalan gitu ya Bun. Biasanya sampai 15 kilo atau 20 kilo gitu, dan harganya mantap banget. Dan ini Buyo cari-cari memang dapat harga beras yang ekonomis tapi kualitas yang premium. Nah ini Buyu belinya secara online di Blibli karena lagi ada bebas ongkir, walaupun 20 kilo gini tidak ada ongkir sama sekali. Nah ini mereknya Santap sama Cap Ikan Koki Hoki Bun. Harga ekonomis tapi berkualitas, itulah yang dicari ibu-ibu bukan? Nah makanya Buyu sendiri pilih beras cap santap sama cap ikan koki hoki ini. Selain non pestisida dan aman untuk keluarga kita, nah banyak sekali nih keunggulan dari beras santap sama cap ikan koki hoki ini. Nah, dari padi pilihan yang berkualitas prima, diproses secara higienis dengan mesin modern. Masya Allah, jadi kadar kesehatannya sudah tidak diragukan lagi ya Bun. Oh ya teman-teman, air sisa cucian beras ini bagus ya buat tanaman. Tapi kali ini Buyo lagi males ya, jangan ditiru. Ini habis buru-buru banget. Nah teman-teman, biasanya kalau masak nasi, Buyo itu 1 kali dalam 1 hari. Nah kalau teman-teman gimana nih, dalam 1 hari berapa kali masak nasinya? Boleh share di kolom komentar Buyo ya. Nah teman-teman, nanti kalau nasinya sudah mateng, biasanya didiamkan dulu biar tidak terlalu lembek, lalu cabut ya biar kita bisa hemat listrik juga. Jangan lupa cetrekan tombol on-nya ya, jangan sampai kita zonk. Nah teman-teman semuanya, sore harinya Buyu mau masak hemat nih. Ini bermodalkan Rp13.000 ya teman-teman, dengan wortel tinggal 1, itu juga udah pewot ya di kulkas. Dan ini bumbu seadanya juga. Inilah masak hemat ala Buyu, tidak terlalu banyak bumbu dan tidak terlalu memakan banyak jenisnya. Ini cukup digerus aja bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri 1 biji. Nah langsung tumis-tumis deh. Ceritanya Buyu mau bikin tumis-tumisan. Nah untuk teman-teman yang berpenghasilan harian, jangan suka bingung ya. Nah masak dengan modal 13.000 juga insya Allah sudah cukup. Udah ada sayurnya, udah ada lauknya juga. Nah kalau misalkan mau ditambah ya ceplok telur gitu, udah alhamdulillah banget ya Bun. Nah kalau kita punya anak balita, ini cukup kok tanpa adanya tambahan lauk lagi, karena di dalam sayur ini sudah ada telur puyuhnya ya Bun. Terkecuali kalau memang untuk dewasa mungkin tambah ceplok telur, itu pasti bermodalkan sehari makan itu Rp15.000. Insya Allah udah bisa berhemat dan masih cukup nilai gizinya ya teman-teman semuanya. Mensiasati atau strategi biar hemat dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk hal kebutuhan pokok dalam konsumsi rumah tangga kita, bukanlah hal yang mudah, tapi harus dilakukan secara bertahap. Bagaimana kita harus belajar berhemat, dalam artian kita tidak boleh berboros-boros lagi dalam penggunaan, baik itu listrik, air, ataupun gas, atau misalkan dalam cara mengolah makanan kita. Nah, di antara teman-teman semuanya pastinya sudah pada tahu kan ya bagaimana cara mensiasati konsumsi dalam rumah tangga kita biar hemat. Contohnya kalau misalkan dalam hal listrik, kalau habis TV tidak ditonton lagi, dimatikan kemudian dicabut lagi. Atau misalkan siasati menyetrikanya 1 kali dalam 1 minggu, tidak setiap hari 1 baju disetrika gitu ya, setiap kali mau pergi baru nyetrika. Wah itu mah boros pastinya. Nah oke Bun, ini udah jadi nih tumis-tumisannya, capcay ala-ala gitulah ya. Yang penting anak-anak suka dan mau makan sayur serta telur ini. Nah ini dia hasil dari nasi santapnya, sudah matang. Ini tuh empuk banget, pulen banget Bun, jadi anak-anak itu suka. Biasanya kan kalau istilah Sunda mah bear ya kalau di Sunda itu. Nah kalau ini enggak, jadi pulen banget hasilnya, jadi anak-anak itu suka.
Nah, Bunda semuanya, Bu Yu mau ngasih inspirasi nih yang anaknya suka jajan. Kebetulan ini video random juga. Ini pas waktu acara Jumat berbagi di sekolahannya Kakak Zikran. Bu Yu bikin seadanya. Ini namanya sotong kremes lah Bun. Modal dengan Rp6.000 tapi dapat beberapa tusuk. Kalau di jalanan itu kan satu tusuknya Rp1.000 dan itu kecil-kecil. Ini sebagai inspirasi untuk jualan juga boleh, oke banget ya. Dengan modal 6.000 tapi dapat 22 tusuk ini ya, Rp22.000. Untung banget kan kalau dipakai jualan. Nah, teman-teman semuanya, mungkin next ini karena kemarin itu videonya buru-buru banget, jadi nggak sempat di videoin bagaimana tata caranya. Oke, teman-teman, Bu Yu pamit dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.